Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, berikut kami jelaskan tentang langkah-langkah untuk mengisi aplikasi rapot kurikulum merdeka intrakurikuler. Selamat menyimak. Bapak Ibu, ini adalah tampilan halaman depan aplikasi rapot ini. Sebelum menggunakan aplikasi rapot ini, Bapak Ibu harus mengaktifkan makro pada Excel Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu harus setting pada laptop atau komputer Bapak Ibu ke dalam settingan bahasa Indonesia. Agar nanti pada saat pengisian tanggal lahir siswa itu tanggalnya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara pengisian aplikasi raport ini? Aplikasi raport ini pengisiannya harus diurutkan langkah-langkahnya mulai dari langkah sebelah kiri sampai langkah ke sebelah kanan dan sampai pada saat nanti cetak raport sehingga berurutan dari bawah sampai ke atas. Nah, baik kita mulai penggunaan atau pengisian aplikasi raport ini. Yang pertama kita baca dulu penjelasannya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat atau membaca penjelasan tentang pengisian aplikasi raport ini. Kita kembali ke halaman muka. Kita awali dengan pengisian data sekolah. Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan identitas sekolah Bapak Ibu. Misalkan SDN Merdeka, NPS-nya ini dan seterusnya. Jangan lupa Bapak Ibu nama kepala sekolah, nama guru kelasnya dilengkapi. Demikian juga NIP-nya. Kalau tidak ada NIP-nya, dikosong saja. Kelasnya kita isikan. Kemudian kelas 4 itu berarti fase B, kita pilih B. Semesternya semester 1 tahun 2023-2024. Tanggal rapot juga harus kita isi. Nah, kemudian mapelnya di sini sudah lengkap Bapak Ibu. Kita tinggal memilih atau mengisi muatan lokal yang kita selenggarakan di sekolah kita. Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini. Demikian juga Bapak Ibu bisa mengedit ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah Bapak Ibu. Diisi sesuai dengan nama ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah Bapak Ibu. Kita kembali ke menu awal. Setelah data sekolah kita isi, kita isikan data siswa. Misalkan Andi, ya Andi, otomatis laki-laki ya. Laki-laki, tempat. Nah, ini Bapak Ibu, TTL-nya ini tidak usah Bapak Ibu edit. Bapak Ibu cukup mengisi tempat lahirnya saja. Nah, kemudian misalkan tanggal lahirnya tanggal 1 Desember 2010 misalkan ya. Nah, otomatis nanti TTL-nya tanggal lahirnya itu akan keluar sendiri. Kita lengkapi dengan data siswa yang lain, misalkan Ali, laki-laki, tempat tanggal lahirnya Malang, tanggal lahirnya misalkan 1 November 2010. Ini misalkan Pak. Ini otomatis akan muncul ini keluar salah 2010. Nah, akan otomatis di TTL-nya ini keluar secara otomatis tempat tanggal lainnya. Setelah nama siswa kita isi, kita lanjutkan ke tujuan pelajaran dan lingkup materi. Ini tombolnya ini fungsinya untuk mengisikan tujuan pelajaran dan lingkup materi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk rapot ini tampilnya kita lihat cetak rapotnya ya Bapak Ibu ya. Ini ada kolom, ini nomor, ini mapelnya. Nah, ini nilai akhir. Nilai akhir itu diperoleh dari rata-rata sumatif. Sedangkan capaian kompetisi ini diperoleh dari formatif. Jadi sekali lagi untuk nilai akhir itu diperoleh dari nilai sumatif. Untuk capaian kompetisi yang berupa deskripsi berupa kalimat itu diambilkan dari asesmen formatif. Kita kembali ke awal. Jadi untuk mengisinya kita
kita isikan dulu TP-nya, tujuan pembelajaran. Tujuan pelajarannya adalah, misalkan contohnya kita isi untuk pendidikan agama Islam, TP 1-nya menjelaskan, misalkan mukjizat Al-Quran, misalkan Bapak Ibu, oke. Nah, kita ketik ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk pengisian TP ini diawali dengan huruf kecil. Nah, kenapa huruf kecil? Agar nanti pada saat cetak raport di tampilan capaian pembelajaran itu sesuai dengan ejaan atau ejaan bahasa Indonesia. Kemudian TP kedua misalkan menjelaskan misalkan manfaat puasa misalkan. Kemudian Pancasila misalkan TP 1-nya menjelaskan menjelaskan sila Pancasila, katakan seperti itu, oke. TP 2-nya kita isi menjelaskan manfaat musyawarah misalkan musyawarah. Nah, kita isikan untuk TP bahasa Indonesia, TP 1-nya menjelaskan perbedaan misalkan. Perbedaan apa terserah, nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu. Kemudian TP 2-nya misalkan mempraktekkan misalkan. Mempraktekkan baca puisi misalkan ya. Kemudian matematikanya menjelaskan misalkan ya, atau menjelaskan bilangan, menjelaskan nilai tempat ya, misalkan seperti Bapak Ibu ya. Kemudian TP keduanya mengurutkan bilangan. IPAS-nya menjelaskan, TP 1-nya menjelaskan proses apa gitu ya. Kemudian TP 2-nya menjelaskan menjelaskan fotosintesis misalkan ya. Ini adalah contoh Bapak Ibu bisa melengkapi sesuai dengan TP yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada pilihan seni. Ada seni musik, seni rupa, seni tari. Bapak Ibu bisa memilih salah satu, salah dua, atau semuanya Bapak Ibu bisa, tergantung dari kebutuhan di sekolah Bapak Ibu. Misalkan di sini kita hanya memilih seni rupa saja. TP 1-nya menyanyikan misalkan. Siswa dapat menjelaskan apa gitu ya, atau menggambar ya. TP 1-nya menggambar bentuk, katakanlah seperti itu Bapak Ibu ya. TP 2-nya mempraktekkan misalkan lagu misalkan. Nah, kemudian PJOK-nya ya, misalnya mempraktekkan senam apa gitu ya, senam, atau yang lain Bapak Ibu bisa misinya. Yang kedua, TP 2-nya mempraktekkan misalkan, praktekkan
renang, gitu, misalkan. Kemudian bahasa Inggrisnya menjelaskan apa gitu ya, menjelaskan apa, misalkan yang kedua menjelaskan apa gitu ya. Nah, setelah itu kita isi juga TP untuk muatan lokalnya. Misalkan tipe 1 membaca puisi, membaca atau menyanyikan. Nah, menyanyikan tembang misalkan. TP keduanya menjelaskan ukoro. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Setelah TP atau tujuan pembelajaran kita tuliskan, kita tinggal mengisi. Jadi sekali lagi fungsi dari TP ini adalah untuk nantinya dipakai untuk mendeskripsikan rapot yang diperoleh dari asesmen formatif. Kemudian untuk nilai akhirnya itu diperoleh dari sumatif. Nah, sumatif ini terdiri dari dua, Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, ya, perlu kita ketahui bahwa untuk sumatif itu ada dua. Kita lihat dulu bagaimana kolom dari penilaian atau asesmen sumatif di sini. Nah, sumatif lingkup materi atau sumatif akhir materi dan sumatif akhir semester. Jadi nilai akhir ini, nilai rapot ini diperoleh dari rata-rata nilai sumatif akhir materi atau lingkup materi ditambah dengan nilai asesmen sumatif akhir semester di rata-rata. Perlu dan kita wajib untuk mengetahui bahwa untuk asesmen sumatif akhir itu sifatnya adalah tidak wajib. Jadi, sekolah atau kita bisa mendapatkan nilai akhir rapot itu bisa diperoleh hanya dari nilai sumatif lingkup materi. Sedangkan untuk asesmen sumatif akhir sifatnya tidak wajib. Nah, lalu bagaimana untuk sekolah atau kelas yang tidak menyelenggarakan asesmen sumatif akhir semester karena asesmen sumatif akhir atau SAS itu tidak wajib, maka di sini Bapak Ibu diberi kemudahan. Nah, diberi kemudahan untuk tidak menyelenggarakan asesmen akhir, tapi secara otomatis akan nilai rapid akan muncul hanya dari nilai sumatif lingkup materi atau sumatif akhir materi saja. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke tombolnya tadi. Ini kita kembali ke sini. Jadi setelah kita menekan TP ini, kita mengisikan materinya, materi dari sumatif, baik sumatif lingkup materi maupun sumatif akhir semester kita. Ini untuk materi ini hanya diisikan untuk melihat, memasukkan nilai lingkup sumatif lingkup materi. Jadi misalkan agama Islam. Untuk lingkup materi pertamanya adalah tentang Al-Quran, misalkan gitu ya. Kita ketik Al-Quran, misalkan. Materi yang kedua tentang puasa, katakan seperti itu. PKN-nya atau Pancasilanya ya, Pancasilanya tentang sila Pancasila. Nah, kemudian materi yang kedua tentang musyawarah. Musyawarah. Nah, bahasa Indonesia, misalkan kalimat majmuk, misalkan.
dan seterusnya kita isi Bapak Ibu ya. Eh, Materi kedua misalkan tentang puisi. Nah, puisi, matematika, bilangan, genap misalkan materinya. Kemudian materi keduanya misalkan bilangan ganjil katakan seperti itu. Nah, ini kita isi semua materinya, baik materi satu sampai materi berikutnya yang nanti akan kita isikan pada saat kita akan masukkan nilai sumatif lingkup materi. Jadi Bapak Ibu bisa mengadakan asesmen untuk sumatifnya sesuai dengan lingkup materi yang akan kita asesmenkan atau nilainya yang kita akan masukkan. Jadi inilah eh, kemudahan dari kurikulum Merdeka. Asesmen sangat mudah, sangat sangat membantu kita, tidak ribet, cuma memasukkan nilai formatif dan nilai asesmen sumatif saja kita bisa langsung mendapatkan atau bisa mencetak rapot. Jadi inilah merdekanya kurikulum Merdeka pada asesmennya. Sehingga sangat membantu kita untuk mengadakan asesmen. Jadi kita merdeka untuk menyelenggarakan asesmen. Ya walaupun mungkin yang selama ini terjadi miskonsepsi bahwa penyelenggaraan asesmen atau penilaian itu melibatkan lingkup di luar sekolah. Kita diberi kebebasan untuk melaksanakan asesmen di kelas kita masing-masing. Dan inilah merdekanya asesmen pada kurikulum merdeka. Kita bebas mengadakan asesmen yang kita rasakan, kita butuhkan. Nah, baik Bapak Ibu, kita mengisikan formatifnya. Ya, kita lihat tombol, misalkan kita isikan dulu IPAS-nya, IPAS-nya kita isi. Nah, kita isi dulu asesmen formatifnya. Asesmen formatif itu ditampilkan tidak berupa angka tapi berupa deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa menampilkan atau memunculkan TP yang ingin dimunculkan pada saat nanti melaporkan nilainya. Misalkan yang ingin kita munculkan TP1. Nah, kita klik TP1. Kemudian ada capaian tertinggi dan ada capaian terendah. Kita pilih mana capaian kompetisinya. Kita urutkan. Kita tinggal memilih sesuai dengan urutan capaian kompetisi dari tingkatan atau capaian yang rendah sampai capaian yang tinggi. Di sini capaian yang paling rendah adalah menunjukkan memerlukan bantuan. Capaian kedua memerlukan bimbingan. Capaian yang ketiga menunjukkan pemahaman. Capaian paling tinggi adalah menunjukkan penguasaan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Misalkan TP1 ini termasuk capaian kompetisinya bagaimana? Misalkan anak tersebut capaian kompetisinya paling rendah, tidak bisa katakanlah tidak bisa menunjukkan capaian yang kita harapkan. Misalkan kita pilih memerlukan bantuan. Nah, kita klik memerlukan bantuan. Nah, maka akan kita mulai dari capaian tertinggi itu ya, ini maaf ya, misalkan capaian tertingginya menunjukkan pemahaman di TP1 ini Bapak Ibu ya. Maka di sini akan muncul deskripsi capaian kompetisi dalam rapot untuk capaian tertingginya menunjukkan pemahaman dalam menjelaskan proses misalkan fotosintesis dan sebagainya. Ini karena yang kita pilih adalah TP1. Demikian juga dengan capaian terendah. Capaian terendah kita ingin munculkan TP yang keberapa? Misalkan TP2. Nah, capaian terendahnya untuk kompetensi terendah ini apa? Misalkan kita pilih memerlukan bantuan.
Nah, otomatis ini capaian deskripsi pada kompetensi dalam rapor nanti adalah ini muncul secara otomatis. Nah, itu Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan untuk mapel yang lain. Bapak Ibu bisa memilih memilih dulu TP yang ingin dimunculkan dan capaian kompetisinya, baik capaian tertinggi maupun capaian terendah. Nah, ini untuk pengisian asesmen formatif. Sekarang kita lanjutkan untuk pengisian asesmen sumatifnya. Ya, kalau di sini tidak ada, tidak ada. Nah, kita lihat dulu yang tadi kita isi di isian lingkup materinya di bahasa Indonesia tadi kita isi di sana. Di PKN ya, di Pendidikan Pancasila. Tadi sumatifnya sudah kita isi SLM-nya, asesmen lingkup materinya. Asesmen lingkup materi. Nah, di sini sudah ada materi 1 tentang sila Pancasila. Materi kedua musyawarah. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengisinya berupa angka. Misalkan 90 untuk materi 2. Untuk musyawarahnya misalkan dapat 70, misalkan 85, katakan. Maka di sini akan muncul secara otomatis kalau seandainya tidak ada sekolah tersebut atau kita tidak menyelenggarakan asesmen akhir semester, otomatis nilai akhirnya sudah ketemu, yaitu nilai akhir rapot yaitu 88 dari rata-rata asesmen lingkup materi saja. Akan tetapi, bila kita menyelenggarakan asesmen sumatif semester, maka kita isikan nilainya berapa, misalkan nilai 90. Nah, akan muncul nilai rapotnya berupa rata-rata dari nilai atau asesmen lingkup materi ditambah dengan asesmen akhir semester. Nih. Nah, Bapak Ibu, nilai akhir ini adalah gabungan dari nilai sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Nah, ini ada pembobotannya Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana cara pembobotannya. Kita lihat tombol bobot penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur memilih sumatif akhir materi atau sumatif lingkup materi itu bobotnya berapa. Misalkan 70%. Maka akan otomatis jika sumatif lingkup materi itu 70% bobotnya, maka sumatif akhir semester bobotnya 30%. Demikian juga bila kita ganti dengan misalkan bobot dari sumatif lingkup materi itu 80%, maka sumatif akhir semester menjadi 20%. Nah, kita kembali tadi ke sini. Jadi nanti ini adalah rata-rata dari nilai akhir rapot itu diperoleh dari tadi kita pilih untuk sumatif lingkup materinya 80% ditambah dengan 20% sumatif akhir. Nah, ini nilainya rata-rata seperti jadi otomatis keluar atau menghitung sendiri. Nah, Bapak Ibu, setelah kita isi semua nilai yang ada, maka kita bisa melanjutkan ke absen. Mengisi absen, Bapak Ibu mengisinya ya sesuai dengan tingkat atau kehadiran dari siswa. Setelah itu kita isikan kolom prestasi. Nah, kolom prestasi ini maaf kita isi dulu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler Bapak Ibu bisa mendeskripsikan untuk ekstrakurikuler pertama atau ekstrakurikuler wajib ini Bapak Ibu bisa mendeskripsikan misalkan apa gitu ya. Demikian juga dengan ekstrakurikuler pilihan yang ke satu, kedua Bapak Ibu bisa sampai kelima Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apakah siswa itu mengikuti berapa ekstrakurikuler untuk pilihannya bisa diisi dipilih di sini. Nah, demikian juga Bapak Ibu kita harus juga mengisi deskripsi dari ekstrakurikuler tersebut sesuai dengan capaian yang diperoleh siswa.
Nah, setelah itu kita mengisi absen. Tadi sudah ya. Kita isi kolom prestasi. Nah, prestasi yang diraih siswa misalkan menjuarai lomba, menjuarai lomba misalkan karate tingkat kabupaten, katakan seperti itu ya. Deskripsinya apa? Oh ya, ini bukan ya. Nah, nama prestasinya misalkan lomba karate, lomba karate. Nah, lomba karate tingkat kabupaten ya. Misalkan deskripsinya apa? Misalkan meraih juara satu, juara satu katakan seperti itu. Nah, ini dan seterusnya. Tergantung dari prestasi yang diperoleh siswa. Apabila siswa tersebut tidak meraih prestasi ya tidak usah diisi. Nah, setelah kita isi semua data-data ini, maka kita bisa langsung cetak raport. Bagaimana cara mencetak raport? Bapak Ibu bisa melihat di sini ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu bisa melihat. Apakah mapel atau mulok atau ekstrakurikuler itu ada di kelas atau di sekolah Bapak Ibu apa tidak. Misalkan kelas satu itu kan tidak ada IPAS-nya ya. Maka kolom atau IPAS-nya ini kita hilangkan tanda checklist-nya. Sehingga nanti pada saat cetak raport untuk kelas satu karena tidak ada, maka tidak akan muncul di tampilan cetak raport ini. Demikian juga dengan pilihan seni. Tadi kita memilih cuma satu seni, yaitu seni rupa saja. Maka seni-seni yang lain kita hilangkan tanda checklistnya. Seni musik, seni tari, seni teater, seni tari, kita hilangkan tanda checklistnya sehingga yang muncul hanya seni rupa saja sesuai dengan pilihan mapel atau seni yang kita pilih. Demikian juga dengan muloknya. Kalau mulok mulok itu kan satu yang wajib. Nah, ya kan? Nah, mulok 2, mulok 3 itu kan ada sekolah yang tidak menyelenggarakan mulok 2, mulok 3. Seandainya ada sekolah yang hanya menyelenggarakan satu mulok saja, satu mulok saja, maka mulok 2, mulok 3 kita hilangkan tanda checklistnya. Akan tetapi jika di sekolah tersebut ada 3 mulok, ya 3 mulok ini mulok 2 dan 3 kita munculkan checklistnya agar nanti tampilan muluknya sesuai dengan cetak raport. Demikian juga ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Apakah hanya satu saja atau sampai 3 ekstrakurikuler? Seandainya semuanya ketiga ekskul ini ada di sekolah kita ya tanda centanya, canda ekskul 2 dan ekskul 3 tidak usah kita hilangkan sehingga nanti munculnya lengkap. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu bisa melihat untuk eh, pendidikan Pancasila. Oh, bukan tadi ya. Apa tadi yang bahasa Indonesia atau apa tadi yang belum? IPA ya. IPA tadi IPAS. Nah, pasnya ini sudah muncul capaian capaian tertinggi dan terendahnya. Di sini juga akan muncul secara otomatis pada cetak raport yaitu untuk IPAS-nya ya IPAS-nya nggak muncul ya muncul ya muncul. Nah ini muncul
deskripsi capaian kompetisinya. Nah, apabila sudah kita oh ya, sebelum Bapak Ibu mencetak raport, Bapak Ibu harus melihat di print preview. Nah, cetak raport. Kita lihat apabila ada tampilan, kita besarkan ya. Ada halaman yang terpotong, maka ya tidak ada yang terpotong ya. Katakanlah nanti misalnya ada halaman terpotong ya, misalkan ya ini ya, batas halamannya ada yang terpotong ya. Ini karena tidak ada halaman terpotong, ya katakan ini ada yang terpotong misalkan untuk bahasa Jawa, misalkan, nah ini kan ya, ini kan muluk duanya terpotong ya, muluk duanya seharusnya batas halaman di bawah ini, ya ternyata kok terpotong seperti ini, maka kita harus menjadikan agar tidak terpotong. Caranya dengan cara menggeser agar eh, halaman tersebut tidak terpotong. Jadi seperti ini ya. Oh, nah seperti ini ya. Ini kan terpotong Bapak Ibu ya. Mulai duanya terpotong halamannya. Maka harus kita geser supaya tidak ada halaman yang terpotong dengan cara menggeser-geser atau melebarkan, menyempitkan lebar atau ukuran garis ini. Nah, sudah tidak ada yang terpotong. Nah, setelah itu kita melanjutkan dengan cetak raport. Nah, maaf Bapak Ibu, ini untuk nomor dari mapel ini akan keluar secara otomatis pada saat kita sudah memberikan nilainya, ya. Jadi nomor-nomor ini, ya, nomor mapel ini tidak usah kita isi karena akan terisi secara otomatis. Nah, itu Bapak Ibu untuk mencetak raport akan kita cetak rapotnya. Untuk cetak rapotnya, Bapak Ibu bisa mengurutkan sesuai dengan urutan siswa. Nomor 1 Andi, nomor 2 Ali. Jadi kita urutkan dengan klik tombol segitiga kecil ini. Kita coba cetak rapotnya, kita klik cetak keluar. Maka akan secara otomatis raport akan tercetak keluar. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.